Oke teman-teman Kominfo, jumpa lagi dengan saya Firdaus. Kali ini saya berkunjung ke salah satu tempat yang unik, ikonik di Pinrang. Saya ada di Lilo. Nah nanti kita lihat atau kita dengarkan sendiri apa itu Lilo, tempat apa yang kita bisa dapat atau bawa pulang dari Lilo. Saya perkenalkan abang saya nih, Bang Herman, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Bisa mungkin saya dikasih tahu sedikit. Iya. Apa itu Lilo? Lilo itu nama anak saya, Pak. Oh iya. Iya, nama anak saya kebetulan dia satu-satunya cowok anak bungsu. Pada saat kita lagi awal-awal merintis usaha donat, Iya. kayaknya unik juga nih. Namanya Lilo lucu sesuai dengan karakter donat yang kita tekuni, yaitu donat lukis. Yang penuh dengan warna-warni, ceria lah gitu aja, cocok. Sudah berapa lama ini donat? Dirintis sejak 6 tahun yang lalu, Pak. Tapi Lilo sendiri pakai nama Lilo kan sebelum Lilo itu ada nama yang lain, donat ceria. Donat ceria ya? Iya, dan itu masih taraf-taraf donat-donat kampung, Pak. Masih harga 1000-an. Setelah berkembang, lahirlah anak Lilo. Lilo kebetulan pada saat masih umur 1 tahun, dia suka curi nyolong-nyolong donat pada saat kita lagi packing. Packing itu, kadang tiba-tiba donat satu hilang di meja. Loh, ini mana lagi nih? Oh, kita cari-cari Lilo, ternyata Lilo ada di sudut ruangan. Sambil makan donat. Jadi mulai dari situ. Jadi yang dicari bukan donatnya, Lilonya. Lilonya dicari dulu. Wah, menarik juga. Jadi tiga kali begitu, Pak. Iya. Jadi saya langsung berpikir, wah, kayaknya bagus saya pakai nama ini nih. Lilo. Lilo ya. Berkah ya. Jadi Lilo sudah menjadi ikon Pinrang sekarang. Alhamdulillah. Menjadi ikon Pinrang. Kalau mau oleh-oleh, datang di Lilo. Siap. Begitu. Nah, ini Lilo ada di lokasi strategis. Iya, alhamdulillah. Apa pengaruhnya lokasi ini terhadap perkembangan bisnisnya Lilo? Sangat-sangat berpengaruh, Pak. Karena dari awal sejak terjun di Lilo, sementara berjalan, saya pikir peluangnya ini dia akan menjadi toko bakery. Iya. Jadi sebelum orang bosan dengan donat, saya harus kejar produk-produk apa saja sebelum orang beralih gitu kan. Ya. Setelah punya beberapa produk, belajar beberapa produk kue, roti dan apa sebagainya seperti brownies. Kayaknya target pasarnya ini harus ke jalan poros. Karena selama ini yang saya lihat di media sosial, kebetulan kita ada main di Facebook untuk kalangan untuk untuk taraf level-level Pinrang Kabupaten itu kebanyakan di Facebook. Kayaknya kita ada beberapa sesama penjual, kayaknya kita cuma rebut uangnya orang Pinrang dengan kita sering rebutan begitu. Jadi bagaimana caranya supaya uang-uang yang masuk gitu. Jadi kita harus tada. Intinya untuk pangsa pasarnya ini harus diperluas lagi, bukan hanya di skala Kabupaten Pinrang begitu ya. Nah, ada yang menggelitik saya dengan Lilo ini kemasannya. Warnanya itu tidak biasanya ya. Siap. Warna hitam, warna gelap lah begitu. Betul. Ada mungkin cerita di balik warna itu. Betul sekali, Pak. Jadi karena saya bermain awalnya kan begitulah, Pak. Terjun tanpa ada skill, tanpa ada riset dan segala macam. Tiba-tiba Allah kasih petunjuk lewat usaha donat ini, hitam semua warna bisa masuk. Pertama itu, saya jadi tanpa melihat ke filosofi soal kemasan-kemasan kayak gimana bentuknya. Iya. Cuman saya yang positive thinking. Saya sudah beberapa orang kasih masukan ke saya. Kenapa warnanya hitam begini, tidak sesuai dengan cocok untuk makanan. Tapi sudah terlanjur. Saya bilang sudahlah, nggak apa-apa. Karena justru dia warna hitam, jadi gampang dikenal dari orang. Jadi pada saat orang lagi tenteng box, langsung warna hitam ketahuan bahwa itu Lilo. Iya. Karena kalau warna-warna krem, warna apa yang sudah biasa gitu ya. Berarti ini keunikan, salah satu keunikan donat Lilo ini adalah kemasannya yang tidak biasanya. Gitu. Jadi makanya
dia mungkin lebih mudah diingat, lebih apa ya, lebih ikonik lah begitu. Yang penting mungkin kualitas isinya lah. Betul sekali. Iya. Ya. Tentu donat Lilo ini tidak semudah mengembangkannya, tidak semudah membalikan telapak tangan. Mungkin ada cerita-cerita di balik. Mungkin Bang Herman punya cerita sendiri gitu dalam membangun Lilo ini. Jatuh bangunnya seperti apa? Kalau bisa berbagi dengan teman-teman di sini bagaimana? Bisa, iya. Jadi sebelum Lilo kita pernah dulu ada kafe di Malimpung. Iya. Namanya Malimpung. Ada kafe sejak 2003 sampai 2015. Iya. 2015 keluar dari sana karena kebetulan kafenya berada di kawasan lahan keluarga. Kebetulan lahan keluarga istri saya. Bukan kafe yang terapung itu, bukan? Siap. Oh, itu terkenal terapung. dulu, terkenal banget itu. Rumah makan terapung itu, Pak. Kita bikin kafe di situ. Iya. Jadi berawal dari situ ada peristiwa keluarga yang akhirnya kita harus keluar dari angkat kaki dari sana. Oke. Dengan memboyong beberapa kewajiban yang harus ditanggulangi pada saat itu. Kita waktu itu kita belajar sebelum ada kafe, ada kandang ayam, Pak, nih. Iya. Gak apa-apa ya, agak lama nih, Pak. Iya. Kandang ayam ini sebetulnya saya ada salah satu cara untuk gimana supaya saya bisa berkenalan dengan pihak bank. Iya. Karena kebetulan kafe harus kalau mau dikembangkan harus membutuhkan dana yang begitu besar. Modal. Jadi jalan satu-satunya mau tidak mau saya harus memperkenalkan diri kepada badan-badan yang bisa membiayai begitu. Jadi saya bikinlah kandang ayam. Saya berhasil dipinjamkan uang sama pihak bank, salah satu bank di sini. Baru berjalan 2 tahun, Pak. Peristiwa itu langsung terjadi, jadi saya harus angkat kaki, jadi saya harus membayar beberapa utang ya, Pak, meninggalkan utang ya. Saya sempat down waktu itu, sempat hampir saya kan kebetulan alumninya STM Timur, Pak. Iya. Banyak teman-teman saya yang panggil ke situ. Tapi dari pihak keluarga, alhamdulillah berhasil meredam waktu itu karena bergejolak emosinya. Jadi donat ini, Pak, berawal dari karena waktu itu hampir uang saku untuk anak-anak sekolah sudah tidak ada. 10.000, 5.000-an untuk anak-anak sekolah hampir sama sekali tidak ada. Jadi kebetulan depan rumah ada yang jual-jual sarapan pagi, kue-kue, Pak, kalau pagi ya. Dan orang bisa titip-titip ke situ. Tetangga, ada beberapa tetangga yang titip ke sana. Saya bilang sama istri, gimana kalau bikin sesuatu juga lah yang bisa dititip-titip untuk biaya, untuk untuk jajan anak-anak kan lumayan lah, untuk kita pribadi, untuk kita nggak usah lah, yang penting ada untuk anak-anak jajan. Berarti saya bisa bilang begini, Bang Herman, donat Lilo memang berawal dari cerita yang warna hitam. Iya betul, ya itu salah satunya, Pak. Jadi memang pemilihan warna hitam ini bukan masa kelam ya. Jadi bukan hanya sekedar warna, memang ada cerita hitam di balik. Tapi itu saya menangkap bahwa di dalam warna hitam ini tetap ada keceriaan. Keceriaan, betul, Pak ya. Karena dia berani ada di belakang untuk memunculkan warna yang lain. Betul sekali. Seperti ini misalnya, semua warna hidup. Ini penting di garis bawahi bahwa spirit, semangat dan fokus mengembangkan bisnis itu perlu dipelihara. Ya. Jadi kesuksesan sebuah usaha itu pasti ada sesuatu yang ada pemicunya begitu ya. Ada pemicunya pasti, Pak, ya. pasti. Entah itu kondisi ekonomi atau kondisi lain-lain, tetap itu bisa dijadikan pemicu untuk bangkit kembali dari jatuhnya sebuah bisnis ya. gitu. Betul, Pak. Oke. Bang Herman, saya lihat di Lilo ini kan bukan hanya donat Lilo yang terpajang. Bagaimana ceritanya itu? Jadi gini, Pak, selain donat kita ada komunitas nih, Pak, komunitas UKM Pinrang. Ya sama-sama berjuang di produknya masing-masing. Dan kebetulan di antara kami
baru saya yang punya toko offline Pak. Oh iya. Gitu. Iya. Jadi saya ajak gimana kalau saya ajak teman-teman yang punya produk, nanti saya di bagian bantu-bantu penjualan untuk pemasaran mereka lah. Jadi seperti ini contoh-contohnya di belakang ada banyak sekali. Itu Pak tadi untuk saling mensupport teman-teman UKM yang lain. Jadi saya hadirkan di sini sebagai toko oleh-oleh. Tetap ada rasa dari yang pernah dirasakan, itu ada empati kepada teman-teman UMKM yang lain bahwa ya pernah Bang Herman di posisi itu. Betul gitu, Pak, betul. Ya. Sehingga ini menjadi trigger untuk mengajak mereka untuk berbisnis bersama gitu ya. Betul sekali Pak. Jadi kita ini karena ini kita saling mendukung, jadi kita sharing berbagi pengalaman. Mungkin kesuksesan itu di depan mata abu-abu, tapi yang kita bisa sharing ke teman-teman ini, yang saya bisa saya pasti bagi pengalaman lah istilahnya, cerita-cerita itu, pengalaman dalam membangun bisnisnya, pengembangan bisnisnya, solusi-solusi apa pada saat kita ada konflik-konflik apa gitu yang terjadi dalam situ Pak. Mungkin awalnya hanya iseng-iseng ya, jadi tempat titipan barang-barang UMKM. Iya. Ada tidak misalnya ini model bisnis seperti ini mau dipatenkan gitu? Ada tidak rencana ke depan bahwa model bisnis merangkul UMKM yang lain yang belum punya toko tetap gitu bisa masukin tapi dengan model bisnis tertentu? Ada rencananya Pak, ada. Ya kedepannya kita masih sementara berembuk sama teman-teman pelaku-pelaku UKM karena sekarang ini sudah saatnya kolaborasi. Kolaborasi Pak. Ya. Kolaborasi nggak boleh factor single sendiri. factor. Single factor itu kayaknya sudah tidak berlaku untuk zaman sekarang. Ya. Harus ditinggalkan. Jadi rencananya ya buka cabang insya Allah ke kabupaten-kabupaten lain. Kalau bisa kita sampai, kalau dikasih kesempatan sama Allah yang di atas, kita tetap menuju ke ibu kota. Gak apa-apa ya bermimpi ya Pak ya. Saya ikut berdoa, mudah-mudahan cepat terrealisasi ya. Amin Pak. Pak Herman, kemarin beberapa bulan yang lalu ada kegiatannya Kementerian Kominfo. Siap. Itu program Digital Talent Scholarship. Di dalamnya ada Digital Entrepreneurship Academy. Itu lihat ada baju alumninya itu. Oh iya. Ya. Bagus sekali bajunya. Saya bangga dengan yang ini Pak. Bangga pakai baju DA. Nah, apa yang dilatihkan di situ? Saya karena digital, baru lihat dari judulnya saja digital itu sangat sudah menakutkan atau bagaimana? Bukan. Sangat sinkron dengan keadaan yang sekarang ini, yang karena memang kita betul-betul sudah di era-era digital. Jadi untuk memasarkan produk, mengiklankan produk itu kemarin kita alhamdulillah dapat ilmunya. Meskipun itu belum terlalu mendalam, tapi kita harapkan nanti DAA bisa lebih fokus lagi ke soal-soal video maker atau bisnis kanvas itu, soal manajemen model kanvas. Bisnis model kanvas. Terutama untuk manajemen, karena kita berangkat dari sini untuk memulai usaha ini, kami ilmu untuk manajemen tidak ada Pak. Jadi siapa tahu suatu saat DA juga bisa memberikan materi-materi soal-soal pengembangan bisnis, cara mengelola manajemennya gimana. Setelah dapat materi dari DA, sedigital apa Lilo sekarang ini? Alhamdulillah, kita sudah main di Instagram itu. Alhamdulillah karena ini kan skala saya skala kabupaten Pak. Iya. Terus juga produk saya nggak bisa kemana-mana. Oke. Jadi saya fungsikan saja media sosial ini sesuai dengan kebutuhan. Misalnya Instagram ini untuk portofolio, cuman lihat artinya gambar-gambar. Produk-produk apa. Begitu ya. Pokoknya. Jadi dengan materi-materi DA ini Lilo semakin digital. Semakin digital. Bukan semakin digital, semakin di depan juga. Ilmunya Pak, ilmunya sudah dapat, tinggal menerapkan sedikit-sedikit Pak. Iya. Oke lah.
Jadi DA terbukti bisa memberi pengaruh positif ya, Sangat, dampak Pak, positif sangat. dalam perkembangan bisnisnya Lilo. Ke depan ada bisnis alternatif yang mau dikembangkan Lilo atau apa, mau bikin pabrik apa gitu, ada bisnis seperti itu? Kebetulan kita ada Atau fokus ke sini dulu? untuk sementara fokus ini dulu Pak. Oh, iya. Karena sementara masih ngontrak. Jadi nanti kalau sudah punya Memang, ya, toko begitulah. sendiri baru bisa berpikir ke untuk membuka-buka cabang atau gimana untuk pengembangan selanjutnya Pak. Jadi Iya. dari sekian materi yang ada di DA, apa yang dirasa kurang atau perlu diperdalam dari materi-materi tersebut? Iya. Bicara soal digital marketing, berarti kita tidak lepas dari namanya promosi, iklan, Iya. menampilkan gambar yang bagus, video yang bagus. Jadi saya rasa teman-teman sepakat kalau apapun jualannya pasti tetap membutuhkan yang namanya video iklan. Nah, video makernya itu yang perlu diperdalam lagi, Pak. Berarti Kementerian Cara-cara. Kominfo ini punya PR untuk memberikan pelatihan video editing ya. Video editing, ya. Buat Yang teman-teman dibutuhkan, ya. pelaku Yang dibutuhkan. UMKM di Kabupaten Pindrang. Terima kasih sekali nih bincang-bincang singkatnya. Sangat. Singkat tapi sangat inspiratif. Ada cerita di balik warna, ada cerita di balik produknya seperti apa. Jadi ini mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman atau teman-teman Kominfo, teman-teman pelaku UMKM yang ada di mana saja yang butuh inspirasi, bahwa saya menggarisbawahi dari pengalaman Lilo Donat ini bahwa tidak ada kata menyerah ya. Siap. Kondisi yang dihadapi itu justru sebagai penyemangat untuk bangkit lagi bagaimanapun kondisinya. Ya, yang penting itu halal ya. Halal, Pak. Iya. Gitu. Oke. Kita sudah mendengarkan inspirasi dari Lilo Donat. Mudah-mudahan di Kominfo Local Talk ini banyak inspirasi yang kita bisa dapatkan dari kisah-kisah yang ada di Donat Lilo. Mudah-mudahan salah satunya dari owner Donat Lilo, Bang Herman, ini bisa menjadi virus positif. Bukan virus corona. Bukan corona. Ini virus positif yang bisa membangkitkan pelaku UMKM di Kabupaten Pindrang. Dan khusus bagi Anda yang berdomisili di Pindrang mungkin yang punya usaha, mau bekerja sama dengan Lilo Donat, punya produk-produk, welcome ya. Kemana dihubungi? Ke 085 254 444 9829. Pokoknya ini di sini, nomornya ada di sini. Oke. Nanti kita dicatat atau itu. kita di Instagram Lilo ya. Instagram Lilo juga ada. Jadi silahkan Anda menghubungi owner dari Donat Lilo. Produknya nanti bisa ada di toko ini. Betul, Pak. Masalah kerjasamanya nanti bicara langsung lah sama ownernya. Terima kasih atas bincangnya. Siap. Kita salam digital. Oh ya, salam digital.